adamal iradati ma'ahu ing dalam sertane Gusti Allah. Fahuwa maka utawi Abu Yazid la yakhtaru iku ora milih-milih sapa Abu Yazid ma'ahu ing dalam sertane Gusti Allah syai'an ing apapun, tidak ada yang dipilih. Gusti Allah menawarkan ini dah, kamu mau jadi wali, diem aja. Kamu mau masuk surga, ibaratnya diem aja. Enggak memilih apa-apa sudah. Enggak memilih apa-apa. Kamu mau jadi ini, jadi itu, enggak ada yang, ya diem aja. Bukan berarti apatis, Wala yuridulan orang ngersakaken sapa Abu Yazid hu ing syai'. Fahuwa maka utawi Abu Yazid fi iradatihi ing dalam keinginane Abu Yazid. Allah yurida ing yen to ora duwe keinginan sapa Abu Yazid. Jadi dia tidak punya kepentingan apa-apa, tidak mencanangkan program apa-apa di sisi Gusti Allah, tidak mencanangkan program apa-apa dalam beribadah, dalam upaya mengenal Tuhan. Apa rencana kamu setelah kamu kenal dengan Tuhan? Enggak ada rencana apa-apa. Barangkali supaya dapat ijazah menjadi sarjana, enggak. Enggak ada rencana supaya jadi sarjana, enggak. Barangkali supaya jadi orang populer, terkenal, tidak. Ya sudahlah. Namanya tidak punya keinginan apa-apa, Kalau bersama dengan Allah itu sudah, enggak boleh punya keinginan apa-apa. Model kayak Abu Yazid itu muwafiqun, iku cocok pas li iradatillahi maring kehendak Allah lahu maring Abu Yazid. Walidzalik karena ikilah keterangan qala dawu sapa Syekh Abdul Hasan. Fa kullu muhtarati syar'i wa murattabatuhu huwa muhtarun lillah laisa laka minhu syai' fasma' wa ati'. Wa hadha mawdi'ul fiqh ar-rabbani. Qala dawu sapa Syekh Abdul Hasan, fa kullu muhtarati syar'i maka utawi saben-saben pilihan syariat wa murattabatihi lan piro-piro susunan asy-syar'i huwa ya semuanya muhtaratu syar'i wa murattabatuhu muhtarun iku perkara kang dipilih, ikulah yang dipilih lillahi kaduwe Gusti Allah. Laisa ora ono iku laka kaduwe sira minhu saking muhtarun lillah syai'un opo kepentingan apapun. Tidak boleh ada kepentingan apapun. Kalau sampai ada kepentingan apa-apa itu namanya kamu merendahkan Tuhan. Ya gambarannya tadi kita punya kenalan seorang buyer dari Jerman. Kita punya kenalan seorang buyer dari Jerman, pengusaha besar. Nelpon ke kita. Tolong, saya ingin kamu ngirim ke kami 5 kontainer ya. 5 kontainer nih. Saya pesan dibikinkan lemari yang bagus, yang lak. Udah, gitu aja. Itu aja. Nah ini udah tinggal nurut aja gitu. Ini bukan proyek main. Ini bukan proyek main. Jangan kemudian kita bilang, Tuhan, 5 kontainer itu bukan barang yang sedikit. Modalnya banyak, waktu diperlukan banyak, bayar karyawannya banyak. Gimana nih? Proyeknya gimana? Enggak usah, itu namanya kayak kurang percaya. Jadi kalau kita bertemu dengan bos yang gedean, kok kita membicarakan uang, itu suatu hal yang sangat buruk, suatu hal yang tidak sopan. Apalagi kalau kita bisnisnya cuma kecil-kecilan, dagang kerupuk 1 plastik, 1 gembes. Ada orang pejabat tinggi. Kamu yang dagangan kerupuk itu ya? Nelpon ke kita. Iya Pak, tolong kamu bawain kerupuk ke saya. Jangan bilang harga-harga, sudah tinggal turutin aja. Tinggal diturutin saja. Pedagang kecil macam kita ini kan kita ibarat kalau divisualkan usaha kita mengenai akhirat ini kan cuma usaha kecil-kecilan, bukan usaha gede-gedean. Disuruh oleh Allah
Nih, kamu punya kemampuan apa? Sini saya ambil semua ya. Udah jangan bicara kita nanti bayarnya gimana Pak. Satu bungkusnya 500, ini saya bawa 100 bungkus. Nanti kalau 100 bungkus sama dengan 50.000 Pak ya. Jangan lupa Pak. Wah ini namanya su'ul adab. Namanya su'ul adab. Nah, Masya Allah, iya kan. Ditelepon oleh orang pejabat, duitnya banyak. Minta dikirimkan kerupuk jualan kita yang jumlahnya udah nggak usah dihitung-hitung, udah bawa aja semua. Lah yang jadi kitanya karena baru kenal dunia dagang, waduh ragu-ragu. Kalau dibawa satu gembes, satu kresek semua nanti dibayar enggak ya? Ya udah saya bawain 3 bungkus aja. Dibawain 3 bungkus aja, dibawakan kepada orang yang memesan kerupuk ke kita itu, dibawakan 3 bungkus harganya 1.500. Apa ini namanya bukan ngece? Ya kurang, kalaupun tidak dianggap ngece, tapi setidaknya itu kurang etis, kurang sopan. Udah kalau minta bawain aja semuanya. Bruk itu aja. Nggak usah banyak perhitungan. Nggak usah banyak perhitungan. Itu namanya cara orang beretika. Ada buyer dari Jerman, nelpon kita suruh dibawain barang. Yang kita punya apa? Bawa semuanya. Udah bawa nurut aja. Jangan kemudian nanti biaya ongkirnya gini. Wah, sudah. Namanya tidak percaya itu sih. Fahuwa mukhtarun lillah. Apalagi Tuhan menyuruh kita, ya sudah tinggal ikuti saja. Suruh puasa, nanti dulu puasa tuh ganjarannya, bayarannya seberapa? Su'ul adab namanya. Manfaat puasa tuh apa aja? Kita kan sudah capek-capek, puasa kan menahan lapar, dahaga. Bayarannya apa? Manfaatnya apa? Itu su'ul adab sebenarnya. Suruh sholat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Suruh sholat malam, dihitung ijir, dihitung-hitung. Nanti manfaat saya kalau sholat malam itu apa ya? Apa sih rezeki saya tambah banyak? Apa sih kehidupan saya tambah berkah atau apa? Masih memikirkan itu, ini namanya kurang sopan. Ini namanya kurang etika. Katanya kita belajar adab. Katanya al-adab khairun minal ilmi. Ya inilah pelajaran adab. Inilah pelajaran adab. Kalau di hadapan Tuhan jangan suka menghitung-hitung, jangan suka menghitung-hitung. Apalagi yang terkait dengan kepentingan kita. Sudah, kalau Tuhan menyuruh kita itu berarti proyek serius, bukan proyek iseng-iseng, bukan proyek mainan, bukan ya udah tinggal diseriusi aja sudah. Nggak usah bicara nanti bayarannya apa. Masih menghitung-hitung sorga, itu kurang etis. Ya silahkan aja barangkali. Maka yang biasa menghitung pahala itu kan orang-orang yang amatir itu kan gitu. Orang baru kenal dunia dagang. Ada orang duitnya banyak, minta, kamu jualan apa? Jualan kerupuk Pak. Sini bawa semua kerupuk kamunya ragu, takut tidak dibayar. Sampai akhirnya ngomong, saya punya kerupuk itu 100 Pak, satu bungkusnya 500 rupiah. Jadi kalau Bapak mau memborong semua, Bapak harus berani bayar 50.000 nantinya. Masya Allah, ya kayak kurang percaya tuh ya. Belum tahu itu ATM yang di situ punya siapa itu. Bank yang ada di situ punya siapa? Menyela. Kalau Allah sudah perintah jangan kamu bicara apa-apa, sudah turut aja. Fasma tinggal dengarkan, maka ngerongokaken sira wa ati lan nurutono sira, tinggal kamu turuti saja. Kamu anggap Gusti Allah tidak mampu bayar tenaga pikiran kamu dianggapnya Allah itu bayar yang asal-asalan kah? Wa hadza utawi iki maudhi'ul fiqhir rabbani, iku fokus fikih ketuhanan,
bukan fikih asal-asalan, bukan fikih bukan fikih untuk debat menang-menangan, bukan itu. Tapi al-fiqhur rabbani, bukan fikih yang untuk menang dewek, bukan itu. Karena ada sih fikih yang digunakan buat kepentingan diri sendiri itu. Nah, ada fikih yang digunakan buat kepentingan diri sendiri. Istilah Imam Al-Ghazali disebut al-fiqhud darru. Wal ilmu laduniyu, lan ilmu laduni. Lu kalau pengen jadi ilmu laduni ya itu tadi. Orang sih pengen dapat ijazah laduni itu gimana wiridnya, gimana? Ya enggak gimana-gimana. Kalau sudah berhadapan dengan bos besar, kita jangan bicara kontrak. Kalau berhadapan dengan bos besar, kita jangan bicara uang. Jangan bicara uang. Kalau berhadapan dengan bos besar, jangan bicara macam-macam. Udah ikut saja sedisuruhnya. Bos besar itu siapa? Ya Gusti Allah itu bos besar. Bos besar. Kalau kita bicara dengan bos besar, kemudian kita hitung ijir, main perhitungan, ya sudah. Nggak disukai model kayak begitu. Wahwa utawi hadza ardun iku bagaikan bumi tanzilu kang mudun ilmul haqiqati opo ardu tanazzuli ilmil haqiqati iku bumi atau tanah mudune ilmu hakikat. Itu namanya ilmu hakikat. Besar kecilnya bervariasi ilmu hakikat ini. Besar kecilnya bervariasi. Sebagaimana ilmu syariat pun bervariasi besar kecilnya, pendek tingginya. Ada orang belajar sampai tingkat Fathul Wahab, Mahali. Itu berarti orang menguasai ilmu syariat yang tinggi. Ada orang menguasai ilmu syariat yang pendek-pendek aja. Loh, yang pendek-pendek aja. Belajarnya fasolatan. Namanya ilmu syariat tingkat pendek. Jadi orang harus belajar ilmu hakikat. Belajarlah itu. Meskipun tidak persis seperti Imam Ghazali, seperti Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wah, itu sih tingkatan elit. Kalau dalam madhab fikih ya bagaikan Imam Syafi'i-nya. Ya kan? Jadi kalau belajar ilmu hakikat dituntut harus sama seperti penulis kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang ngawur namanya. Kalau kita belajar hakikat kemudian dituntut persis kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, ngawur namanya. Kalau kita belajar ilmu hakikat dituntut persis mirip dengan Imam Ghazali, tidak masuk akal. Ngawur namanya. Coba aja kamu yang maniak syariat misalkan. Orang yang maniak syariat, fikih beloko. Saya tuntut kamu belajar fikih kayak Imam Syafi'i, bisa tidak? Kan mana bisa kan? Yang mabok, yang sampai mabuk kepayang terhadap ilmu syariat pun tidak mampu sampai fikihnya menyamai fikih Imam Syafi'i. Jangankan Imam Syafi'i, Imam Suyuti tidak mampu. Imam Ibnu Hajar lah, Imam Romli tidak mampu menyamai fikihnya Ibnu Hajar. Begitupun sama, orang belajar hakikat jangan dituntut harus sama persis kayak Imam Ghazali. Ya kita ngikuti satu debunya Imam Ghazali aja udah bagus. Sebagaimana orang belajar fikih, mendapatkan satu kukunya fikih Imam Syafi'i saja sudah bagus. Namanya juga bertingkat-tingkat. Kadang orang itu sentimen terhadap ilmu hakikat, sentimen. Wah, hakikat apa katanya? Dianggapnya ilmu hakikat itu persis harus sama dengan ilmu hakikatnya Nabi Khidir yang ada pada surat Kahfi itu. Atau sama seperti penulis Hikam ini. Nih yang disebut hakikat nih. Katanya belajar adab. Inilah adab. Kalau berhadapan dengan bos yang maha besar, jangan suka bicara macam-macam. Jangan bicara macam-macam. Lah, nanti gimana kalau kita berdoa? Itu kan kita namanya bicara macam-macam. Urusan doa nanti. Urusan doa ada babnya sendiri setelah ini.
Urusan doa ada lagi pembahasannya setelah pembahasan ini. Jadi adabnya berhadapan dengan bos yang maha besar, tidak usah bicara macam-macam. Tidak bicara tentang untung rugi, tidak bicara tentang kontrak, tidak bicara tentang surga neraka. Sudah ikuti aja. Suruh sholat, itu aja. Suruh puasa, itu aja. Suruh belajar. Buat apa aja nanti? Puasa, nggak buat apa-apa, pokoknya saya disuruh. Ikut aja sudah, saya cuma ikut saja. Yang nyuruh ini bos besar, yang nyuruh saya puasa ini bos besar. Tidak mungkin main-main dia. Itu aja tuh. Tidak mungkin main-main, itu saja. Ini al-ma'khudhu kang dialap anillahi saking Gusti Allah. Qala fa abana maka menjelaskan sapa syekh bihadzal kalami kelawan iki penjelasan annakula mukhtarin ing setuhune saben-saben pilihan li syar'i kadue syariat la yunaqidu iku ora kontradiksi apa mukhtarun li syar'i ikhtiyara maqamil ubudiyyati ing memilih maqam ubudiyah. Jadi arahnya tadi seorang sufi tidak memiliki keinginan apa-apa, maksudnya ya tidak menghitung untung rugi. Maksud daripada tidak punya keinginan apa-apa, maksudnya bukan berarti hidup ini kayak batu, tidak punya hasrat, keinginan, bukan itu. Ya, dia tetap memilih menjadi maqam ubudiyah. Dia tetap memilih apa? Memilih maqam ubudiyah. Jadi maksudnya tidak memilih itu bukan berarti kayak batu, tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya, ya tetaplah manusia ada hati, ada akal. Maksudnya tidak memilih itu tidak memilih kepentingan untuk dirinya di hadapan Gusti Allah. Tidak membicarakan kontrak. Tidak membicarakan kontrak di hadapan Tuhan. Al-mabniyi kang didasarkan ala tarkil ikhtiyari ing atase ninggalaken milih. Li alayan khadi'a supaya ora ketipu aklun akal qasirun kang pendek andarkil haqiqati saking memahami hakikat bidzalika kalawan mengkono ikhtiyaru maqamil ubudiyah. Fayadhunna nuli menganggap sapa qasir, menganggap aklun qasir mau annal wadhaifa ing setuhune pira-pira tugas wal iradati lan pira-pira keinginan program warawati basunani lan pira-pira kesunahan kang rutin iku iradatuha menghendaki rawati busunan yakhruju iku dadi metu biha sebab rawati busunan kelawan iradatu rawati bisunan metu al abdu sapa kawula an sarihil ubudiyyati saking gamblange sifat ubudiyah. Ya bukan berarti itu, bukan berarti kayak batu. Li'annahu karena setuhune abad qad ikhtara iku temen wis milih sapa abad. Jadi maksudnya ya tadi tetap punya pilihan, dia memilih untuk mengikuti pilihan Tuhan. Bukan berarti tidak punya pilihan itu kayak batu, tapi dia memilih untuk mengikuti pilihan Tuhan. Dia memilih untuk mengikuti pilihan Tuhan. Fabayyana, mengikuti programnya Tuhan. Fabayyana mau menjelaskan supaya syekh anna kulla mukhtarati syar'i ing setuhune saben-saben pilihan syariat. Wa murattabatihi lan pira-pira runtutan perkara-perkara kang diruntut kang tatanan syariat laisa iku ora ono laka iku kaduwe sira minhu saking muhtaratus syar'i ora ono syai'un apapun wa inama anta ana angin pasti utawi sira mukhatabun iku wong kang diomongi antakhruja ing yen metu sapa sira metu antadbirika saking program kepentingan sira saking programe sira linafsika kanggo kepentingan sira wa ikhtiyarika lan saking milih sira milih laha kanggo nafsika la antadbirillah ora metu saking programe Gusti Allah taala wa rasulihi lan utusan Allah laka maring sira. Tuh jadi itu maksud daripada
Uridu an la urida. Saya menginginkan untuk tidak punya keinginan apa-apa. Maksudnya tadi. Fafham maka fahamlah sira. Qala faqad alimta maka temen ngerti sapa sira idzan ing dalam nalikane mengkonan kamu barulah faham anna Aba Yazid ing setuhne Abu Yazid Al-Bastami. Ma arada iku orang ngersakaken sapa Abu Yazid an la yurida ing yen to orang ngersakaken sapa Abu Yazid illa li anna Allah angin karena setuhune Allah arada iku menghendaki sapa Allah minhu saking Abu Yazid zalika ing mengkono adamul irada. Falam tukhrij maka orang ngetokaken hu ing Abu Yazid orang ngetokaken hadhil iradatu apa ikilah keinginan ora ditokaken anil ubudiyati saking sifat kehambaan al muqtadati kang ditatrapi minhu saking Gusti Allah. Intah wis rampung apa keterangan mau. Keterangan siapa sih di atas tuh? Ndi mau paham. Intah. Waqat talalan temen wis suwe bina kelawan kita al kalamu apa obrolan keterangan fi hadzal makna ing dalam iki makna hatta ala sehingga balik ilayya maring ingsun ba'dal munasabati ing dalam suwise korelasi bainahu ing dalam antarane hadzal makna wa bainal mas'alati lan ing dalam antara masalah al munabbihati kang mengingatkan balik al munabbihu apa perkara kang ngilingaken alaiha ing atase al masalah minal kitabi saking kitab wal haditsu utawi obrolan ya syujunun iku memang bercabang-cabang. Ini memang rada ngamprak-ngamprak obrolan ini. Tadi kan persoalannya tuh obrolan siapa sih fokusnya tuh kaifa tuhraqu lakal awaid wa annaka wa anta lam takhriq min nafsikal awaid. Bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa melampaui adat kebiasaan padahal kamu sendiri tidak mendobrak kebiasaan yang ada pada kamu. Itu kan fokusnya di situ. Fokusnya kan di situ, tapi obrolan kemana-mana. Ya juru narik ba'duhu apa sebagian hadis ila ba'din maring sebagian sejen. Lakin lama kana tapi ing dalam sumangsane ono qasduna apa tujuan kita fi hadza tanbihi ing dalam iki peringatan. Istighnama dzikril fawaidi iku istifadata dzikril fawaid. Ngalap manfaat, ngalap faedah nutur piro-piro faidah fi mawadhi'iha ing dalam piro-piro titike tempat-tempat fawaid wa madhaniha lan tempat-tempat penyanane fawaid li taqra'ah supaya menggedor menengetuk apa fawaid masailah hadzal fanni ing masalah-masalah iki fan al-gharibi kang asing mengetuk asma aman ing piro-piro pendengaran uang arada kang ngersakaken Allahu sapa Allah taufiqahu ing nulungi man mimman bayane wong bainahu kang ing dalam antara man wa bainahu lan antara Gusti Allah bu'dul masyriqaini utawi jarak wetan loro soha moko sah minna saking kita dzalika apa mengkono ngobrolaken tentang Abu Yazid Al-Bastami. Wa kunalan ono sepu kita sairina iku wong kang lumaku kabeh fiha ing dalam masalah ala audahil masaliki ing atase paling gamblange pira-pira dalan. Wa billahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu tawi taufik. Jadi persoalan utamanya sih orang tidak dapat keistimewaan apa-apa, seseorang tidak mendapat hal yang luar biasa sampai dia yang mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri maupun pada masyarakatnya. Orang pengen badannya sehat, orang pengen larinya kenceng menjadi juara lomba maraton. Seseorang ingin menjadi seorang juara lomba maraton, maka dia jalannya orang umum. Cara dia jalan kaki tidak boleh umum, cara dia lari tidak boleh umum. Orang paling kayak film-film kungfu itu, Shaolin itu kan. Kakinya dikasih beban-beban besi-besi apa itu kan. Supaya apa? Supaya biasa membawa beban-beban yang berat. Ketika beban itu dihilangkan, larinya kenceng. Jadi orang calon juara itu memang semuanya tidak umum.
Orang yang istimewa itu tidak umum, tidak umum. Orang ingin menjadi pelari yang hebat, cara jalannya aja tidak boleh umum dari cara jalan manusia kebanyakan. Orang pengen jadi juara renang itu sampai di Australia itu. Ketika Olimpiade kapan itu? Latihannya di kolam renang dikejar sama buaya. Perenang tuh latihannya dilepas buaya di belakangnya tuh. Awas kalau kamu terlambat nanti dicokot buaya. Meskipun buaya bayi, meskipun buaya kecil, tapi kalau gigit kan lumayan sakit. Jadi perenang Australia dulu latihannya gitu. Sana sama pelatihnya, kamu sana lari. Renang, sudah renang, nyemplung, buaya dilepas. Buaya anakan, buah apa, tapi kan lumayan sakit. Jadi mau tidak mau dia mesti renangnya cepat supaya tidak kecokot, tidak kegigit oleh ini buaya. Ini supaya dapat keluar biasaan. Begitupun spiritual, ingin mendapat spiritual yang tinggi harus tidak umum. Termasuk pola pikir tentang spiritualnya pun, adabnya pun tidak umum dari adab orang yang beragama secara umum. Umumnya orang beragama kan gimana? Maka dia harus melebihi itu. Harus melebihi pola pikir umum. Ya ini salah satu pola pikirnya itu tadi. Umumnya orang punya ilmu itu kan pengen tampil di masyarakat. Pengen ngimami di masjid, pengen khotbah. Ini hari Jumat kan, pengen khotbah, pengen apa? Umumnya orang punya ilmu. Eman kan sudah punya ilmu, masa iya tidak digunakan? Ya kan, sekalian jadi imam, sekalian jadi khotib, sekalian punya ijazah yang tinggi-tinggi. Eman, sayang punya ilmu tuh. Kalau tidak digunakan buat itu, umum ini. Umumnya nafsu manusia. Kira-kira punya ilmu, tapi tidak punya cita-cita apa-apa. Nah ini kan orang umum namanya. Orang umum. Nanti ada asarnya. Di antara yang tidak umumnya itu tadi, ngikuti programnya Gusti Allah, tidak membicarakan pahala, tidak membicarakan surga neraka. Sudah. Kenapa mau sholat? Karena ini program dari bos maha besar. Taunya bos, kalau Allah itu nggak kenal. Kalau Allah itu barangkali tidak kenal. Taunya bos. Yang perintah ini soalnya bos gedean. Dia nyuruh saya sholat, ya otomatis saya sholat, itu aja. Tidak bicara kontrak, tidak bicara untung rugi, tidak bicara untung rugi. Maka muncul satu pertanyaan, lantas apa untungnya kita ibadah kan? Lantas apa untungnya kita ibadah? Bagaimana mungkin, katanya Allah kan menyuruh kita supaya doa. Kalau doa itu kan berarti kita supaya punya keinginan-keinginan yang dipenuhi oleh Tuhan. Gitu kan? Sepertinya kontradiksi. Di antara adab adalah tidak membicarakan kepentingan apa-apa di hadapan Tuhan. Sholat ya sholat, tidak bicara tentang pahala, tidak bicara tentang rezeki, tidak bicara surga neraka. Puasa ya gitu, tidak bicara kesehatan, tidak bicara apa-apa. Ya sudah itu aja. Tidak bicara untung rugi. Kan aneh. Padahal Tuhan sendiri menyatakan, ujibu da'watad da'i falyastajibu li wal yu'minu bi. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku ini mengabulkan doanya orang yang berdoa manakala dia doa. Maka mintalah dikabulkan, yakni berdoalah kalian tuh. Kalian tuh berdoalah. Itu kan berarti nyuruh kita punya keinginan. Itu kan berarti Allah nyuruh kita punya keinginan. Yang pengen punya istri cantik, berdoalah kepada Tuhan supaya dapat istri. Yang pengen dagangnya laris, ya berdoalah, kan gitu.
Dohirnya pemahaman ayat itu kan. Dohirnya kan kita disuruh punya kepentingan dan keinginan. Kok di sini setelah ngaji hikam kayaknya nggak usah minta-minta. Kayaknya nggak usah minta. Berarti kita nggak usah berdoa kalau gitu. Wah itu kan apa bukan su'ul adab namanya. Gusti Allah kan senang kalau dimintai kan. Kalau ada orang minta-minta memohon kepada Tuhan itu kan Tuhan senang. Kok dalam ajaran hikam ini sepertinya kita nggak boleh punya keinginan, sepertinya kita nggak boleh doa. Gimana sih? Nah, ada lanjutannya, masya'nu wujudat talab. Inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Ma ora ono asya'nu opo urusane doa. Ma ora ono asya'nu opo urusan doa wujudat talabi iku wujude keinginan yang dicari-cari. Allah menyuruh kita berdoa itu tujuan utamanya bukan kemudian kita pengen punya istri cantik langsung dikabulkan hari itu juga. Bukan itu. Saya punya dapat proyek gedean langsung terkabulkan juga proyek gedean. Bukan itu. Ada yang lebih utama. Ada yang lebih utama daripada itu semua. Ma ora ono. Ini kita lagi belajar, katanya belajar adab. Katanya al adab khairun minal ilmi. Maka kita belajarlah adab. Gimana sih adab berdoa tuh? Urusan doa itu bukan menghasilkan, bukan masalah menghasilkan apa yang kita maui. Bukan itu yang utamanya. Terkadang kalau kita selalu dikabulkan doanya, keinginan kita selalu dikabulkan, seringkali menimbulkan petaka. Seringkali menimbulkan petaka. Ya Allah, saya pengen punya apa nih, pengen punya apa, tapi ternyata yang kita inginkan malah menimbulkan musibah besar. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin saja kamu itu menginginkan satu hal yang kamu anggap bagus, ternyata itu adalah sumber petaka. Kayak bocah kecil minta dibelikan motor. Kalau orang tuanya asal anak bocah ini senang dikasih motor, jatuh kecelakaan, petaka. Anak pengen dikasih permen, kasih permen sebanyak-banyaknya, rusak semua giginya, petaka juga. Jadi yang lebih utama daripada dikabulkan itu ada antur zako iku yen to diparingi rezeki sapa sira husnal adabi ing baguse adab. Jadi kita itu tetap berdoa. Berdoa itu bukan karena ambisi pengen ini itu, bukan ambisi, bukan menghitung untung rugi, bukan membuat proyek, bukan membuat suatu MOU dengan Tuhan, bukan. Kita bukan bicara tentang kontrak dengan Tuhan, bukan. Ini sekedar husnul adab, sekedar menghadap saja. Mengakui bahwa saya itu, ya Allah, saya ini banyak kelemahan. Maka bagus sekali itu doa siapa itu? Nabi Ayub. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doa yang sangat bagus sekali. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya itu disentuh, saya itu tersentuh oleh kondisi tidak enak. Jadi tidak cengeng. Nabi Ayub ini tidak cengeng, tidak mengatakan saya ditabok, saya ditampar oleh musibah, itu kan bukan. Tidak cengeng, tapi tegar. Nabi Ayub ini tegar, saya ini disentuh, bukan ditabok, bukan dikepret, bukan ditempiling oleh musibah. Bahasanya tuh kan bukan Rabbi inni dorobani ad-durru,
bukan dorobani atau latomani ad-durru. Saya ditempeleng oleh musibah, saya dikepret oleh musibah. Enggak begitu. Bahasanya menunjukkan Nabi Ayub ini orang yang tegar. Saya itu tersentuh, hamba ini tersentuh oleh musibah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang terbaik dalam memberikan rahmat kasih sayang. Engkaulah zat yang maha terbaik dalam memberikan kasih sayang. Kalau kasih sayang orang tua sih banyak efek sampingnya, meskipun bagus juga. Efek sampingnya ada. Kalau kasih sayang manusia tuh ada aja. Dampak buruknya ada aja. Tapi kasih sayang Tuhan, kasih sayang Engkau ini tidak ada yang buruk. Jadi ya Allah, Engkau sendiri tahulah saya ini orang lemah. Jadi silahkan apa sih Engkau menegarkan hati hamba, ataukah Engkau menghilangkan musibah ini. Nah ini, jadi Nabi Ayub itu doanya bagus sekali. Terkesan saya dengan doa beliau itu. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi berdoa itu mengaku bahwa saya itu kalau tidak ditopang oleh Engkau, saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa menahan musibah apa-apa. Meskipun sekedar sentuhan musibah, belum sampai tamparan musibah. Tidak bisa apa-apa. Jadi doa itu penting. Jangan tidak berdoa, mesti doa. Mesti doa. Doa maksudnya menghadap, mengakui kelemahan saya. Mengakui kelemahan kita. Idzal tazama ing dalam nalika mengikuti menekuni al-abdu sapa kawula talaba hawaijihi ing meminta pira-pira kebutuhane al-abdi wa hudzudzihi lan pira-pira kepentingane abdi min maulahu saking tuhane al-abdi walam yatlub lan ora memohon sapa abdu zalika ing mengkono hawaij min ghairihi saking seliyane maula fala yudhannanna moko ojo disangka temen, ojo dikira nemen, ojo dianggap nemen annahu apa setuhune abdu wafa iku wis memenuhi sapa abdu memenuhi bima kelawan ibadah yajibu kang wajib apa abdu alaihi ing atase al abdu. Karena belum kewajiban dia itu bukan bukan materinya, tapi menghadapnya ini wajib dipenuhi min haqqir rububiyyati saking hak ketuhanan. Falaisa karena ora ono dzalika ombo mengkono talabul hawaij. Ora ono iku bisyakni kelawan kondisi al mu'tabari kang dianggap penting. Itu bukan hal yang dianggap penting. Dikabulkan sekarang atau tidak, enggak penting. Yang penting kita selalu membangun komunikasi. Yang penting adalah komunikasinya itu. Bukan kemudian kita minta rezeki banyak langsung turun, itu enggak penting itu sih. Yang bangun komunikasi itu apa cara ngomongnya tuh kan? Caranya gimana? Bangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, bangun komunikasi yang baik itu ya entah dengan baca Quran, itu berkomunikasi dengan Gusti Allah. Komunikasi. Kita mendengarkan. Kalau baca Quran artinya Allah bicara ke kita. Kalau berdoa kita bicara kepada Tuhan. Nah, orang bicara kepada Tuhan kan yang lebih penting adalah etikanya. Maka doa itu yang paling bagus doanya para nabi. Kita ikuti saja doanya para nabi supaya jangan salah omong. Jangan sampai salah doa. Indal muhaqqiqin, ya, yang penting itu bangun komunikasinya kok. Yang mahal tuh suasananya. Yang mahal itu suasananya. Itu si materinya aduh ya. Itu yang rumah makan di atas di beber itu
yang dibeber itu, menunya cuma gitu-gitu aja. Yang mahal itu apa? Ya di gunung bisa melihat semua sudut kota Cirebon. Itu yang bikin mahal. Makanan di situ itu suasananya. Yang membuat doa itu berharga mahal bukan karena kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan saat itu juga. Tidak, bukan itunya. Yang membuat doa itu menjadi istimewa. Bukan ketika karena kita berdoa langsung dikabulkan saat itu juga. Bukan itunya yang mahal, yang istimewa tuh. Yang membuat doa jadi istimewa. Ibarat kita makan di sana, tuh di rumah makan itu, restoran itu. Yang mahal bukan menunya, yang mahal adalah view-nya. Dari situ kita melihat kesegaran pegunungan. Dari situ kita melihat semua kota Cirebon. Yang membuat menu makanan di situ mahal tuh bukan rasa makanannya. Standar sebenarnya makanannya sih standar. Yang mahal itunya. Yang mahal itu. Yang mahal itunya kan. Sekali lagi dibolan-baleni terus. Yang membuat doa menjadi istimewa bukan karena dikabulkan saat itu juga. Bukan karena itu mengandung keinginan-keinginan kita. Yang penting dari doa adalah komunikasinya itu. Ditelepon sama presiden, Masya Allah, bangga luar biasa. Ditelepon sama artis, waduh, bangga. Ini yang namanya Pak ini bukan yang namanya yang di Pak Dulo bukan yang dagang batik itu kan, waduh, belum dibeli sudah berbunga-bunga. Ini saya ini artis yang main di film itu tuh belum sempat ya belum sampai bicara tentang apa belanja batik kita sudah bangga duluan. Aduh, saya ditelepon oleh misalkan ditelepon oleh presiden, misalkan Presiden Jokowi nelpon, belum bicara apa-apa, kita sudah senang. Ini betapa pentingnya komunikasi, betapa elitnya komunikasi. Waduh, saya sampai dipanggil loh oleh Pak Jokowi, bangga, dicerita-ceritakan sampai 7 turunan. Semua orang sekampung diceritai semua. Saya dapat panggilan dari Pak Jokowi ke Istana Presiden. Belum sempat, ya belum ngobrol apa-apa. Padahal tidak ngobrol, ya belum membicarakan tentang bisnis, tidak membicarakan tentang apa, hanya sekedar ngobrol. Ngobrolnya pun baru ditelepon, itu aja sudah luar biasa. Luar biasa. Padahal kita terhadap presiden juga nggak kenal-kenal banget kan. Saya dengan presiden nggak kenal-kenal banget, dia ke saya pun entah nggak kenal-kenal juga. Barangkali memang tidak kenal, barangkali juga tidak kenal. Tapi saking pentingnya, saking elitnya suatu komunikasi itu, sampai segitunya, sampai betapa senangnya. Jadi doa itu adalah suatu komunikasi elit. Doa adalah komunikasi yang maha elit. Belum bicara tentang untung rugi, wah itu sih nggak penting. Ditelepon sama Jokowi itu, mau dia beli batik saya, mau tidak, masa bodoh. Itu masa bodoh. Apalagi kalau kenyataannya diborong semua. Nah ini kan luar biasa. Baru sekedar telepon-teleponannya aja tuh sudah elit namanya. Kita suruh berdoa kok, Masya Allah. Nah, jadi awas, doa ini ada yang lebih penting daripada soal untung rugi, yakni adalah komunikasinya ini. Wa innama sya'nu angin pasti utawi tingkah atau kondisi kang dipertimbangkan, yang lebih penting daripada terkabulnya doa-doa di saat itu juga. Nah, doa kepada Gusti Allah pasti terkabul, cepat lambatnya sih terserah.
Nah, misalkan taruh kasih hipotesis tidak dikabulkan, itu pun masih elit. Taruh tidak dikabulkan, apalagi sampai dipastikan terkabul. Orang sampai berdoa itu pasti terkabul. Idza da'an, kalau memang dia betul-betul berdoa. Masalahnya orang tidak terkabul itu karena bukan berdoa, dia cuma baca doa. Cuma baca doa. Kalau baca doa ya susah terkabul, tidak dikabulkan. Kalau betul-betul berdoa pasti terkabul. Cepat lambatnya itu hanya soal timing. An yata'addaba iku yento gawe adab al abdu sapa kawula baina yaday maulahu ing dalem ngarsane ing dalem ngarepane Tuhane maula. Adaban kelawan adab hasanan kang bagus. Tuh. Harus senang berdoa, kok tidak senang. Elit berdoa ini. Bi an yufawwidha kelawan yen to masrahaken sapa abad. Amrahu ing urusane abad dipasrahkan ilaihi maring Gusti Allah. Wa yardha lan ridha sapa abad bima kelawan hasil qasama kang bagi sapa Allah lahu kanggo abad. Walayat lubu lan ora usah minta-minta sapa abad minhu saking Allah ma ing perkara laisa kang ora ana apa malahu iku kaduwe abad. Kama kaya keterangan saya kulo kang bakal ndawuhake al muallifu sapa penulis kitab hikam iki rahimahullahu taala ba'da hadza ing dalam suwise iki bab. Wa yatlubu lan meminta sapa abad ubudiyatan ing dadi kawula minhu saking Gusti Allah. Loh, di antara adab berdoa itu tidak memikirkan untung rugi, tidak memikirkan hasil, tapi menetapkan dalam hati, menancapkan dalam mindset kita sangat bersyukur diizinkan komunikasi. Diizinkan komunikasi dengan Gusti Allah. Nah, diizinkan komunikasi, itu aja kok. Dan yang lebih penting lagi adalah tolabul ubudiyah. Pembicaraannya adalah tentang ubudiyah. Ya Allah, izinkan saya menjadi hamba Engkau. Ini yatlubu ubudiyatan minhu saking Gusti Allah. Tidak mensaingi Gusti Allah, tidak menyaingi Gusti Allah. Li annal qasda, karena setuhune tujuan nailu hadhihi iku adalah merkoleh kepentingane abad. Fa bihadzainil wajhain, maka kelawan ikilah dalan loro yahsunu bagus adabuhu apa adabi abad. Wa yasihu lan bener sualuhu apa penjalukane abad, wa talabuhu lan permohonane abad. Wa dzalika utawi mengkono husnul adab sihatus su'al wa talab al wafa'u iku memenuhi nuhoni iku memenuhi ala tahqiqi ing atase nyatane ma tulibalaka syai'un mithlul ittirari wallahu a'lam bishawab.